Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulillah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Qala musaddiqan sallallahu alaihi Syekh al-Rasul walakin naka lan ingkang ono panjenengan syirki matun baipatan pinasi saking manusa wa haulai utawi samudaya syirki mah kumya haula iku alani ngawake akaina lan cerita-cerita sapa ingsun anku saking haula man ansiya kuburi ing kacagahe siara kubur malahu apa nyegah sapa haula siara tahu siara makbar siara kubur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan alam sapa haula min masalah di dalam ikilah masalah unsur nafatin piro-piro kitab kang jengkaran wa astahu lan ta'aki sapa haula fata ya ing piro-piro fatwa tufhimu kang mahamake apa fatawi ahlul islami ing ahlul islam awal faham anna syaddari kami sebelumnya budalake partner mengadakan satu rombongan, satu perjalanan ila ziarahi menuju maring ziarah makbaro ziarah makam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulajan ayat juzu kemudian sama dengan perbedaan pemahaman yang lain bahwa di dalam masalah siang bagi Nabi Muhammad SAW itu pun memang juga ada perbedaan pendapat. Bahkan mereka atau golongan yang mengharamkan, golongan yang tidak memperbolehkan siapa ini sampai membuat fatwa yang banyak sekali, terus mengarang kitab yang juga tidak sedikit yang khusus menerangkan tentang tidak diperbolehkannya berziarah ke kubur, tidak diperbolehkannya ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika kita mengadakan satu perjalanan, misalnya perjalanan ziarah ya, perjalanan umroh, terus nanti dikondisikan satu rombongan itu bisa berziarah ke makam Nabi, itu nggak boleh. Makanya karena sekarang itu Arab Saudi, maka Madinah dikuasai
Saudiah, marga Saud. Jadi Saudi Arabia itu dari negara Arab yang dikuasai marga Saudi, As-Saudiyah. Mereka atau Pak Saud ini, ini penyokong paham Wahabi. Paham Wahabi itu diantara fatwanya adalah tidak menghalalkan, tidak memperbolehkan untuk berziarah kubur. Makanya kalau ziarah kubur di Madinah itu dijaga tentara, kuburan yang jaga tentara, yang tidak diziarahi. Lucu. Ziarah Madinah Nabi juga begitu. Kalau berhenti sebentar saja dari marah-marah sama tentara, orang ziarah, yaitu Wahabi, tak Wahabi. Bahkan dulu bisa ditelusuri ya di Google itu mungkin makam baginda Nabi itu sudah sempat pernah diratakan, dihancurkan. Tujuannya ya satu, biar tidak diziarahi. Lagi-lagi alhamdulillah di Indonesia ini ulamanya kondang-kondang terkenal sampai Arab Saudi. Bahkan ada satu ormas yang begitu kuat dan pengaruh juga di Timur Tengah, yaitu Nahdlatul Ulama, sehingga mampu untuk mempertahankan keberadaan makam baginda Nabi Muhammad SAW. Terus sebenarnya dulu pernah ada sempat juga mau diratakan. Kita lanjut. Amma rasyadul mu'min rihlahu ila ziyarati masjidihi sallallahu alaihi wasallam li sholati fihi fadzalika jaiz. Kelompok yang mengharapkan ziarah makam baginda Nabi ini, mereka berpendapat kalau mengadakan satu rombongan untuk sholat di Masjid Nabawi itu boleh, tapi mengadakan satu rombongan untuk berziarah ke makam Nabi ini haram. Seperti ini. Wajah itu utawi dalil yang dipakai oleh mereka al-wahidu yang cuma satu, alladzi ja'aluhu fi kulli musannafati, yang selalu dipakai di setiap karangan-karangan mereka, yaitu satu hadis atau dawuh yang baginda Nabi Muhammad SAW, la yushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Jangan pernah kamu membentuk satu rombongan, mengadakan satu rombongan kecuali di 3 tempat. Satu, Masjidil Haram. 2, Masjid Bihar, Masjid Nabawi. 3, Masjidil Aqsa. Yang ketiga, Masjid Aqsa. Rawahu Syaikhuddin Al-Bukhari wa Muslim wa Ghairuhuma. Jadi ini hadisnya sahih, sehingga yang dipakai yang ini aja. Jadi di kitab manapun yang dipakai dalilnya cuma satu. Yang lagi yang dihalalkan bagi faham ini adalah mengadakan satu perjalanan rombongan itu untuk ziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain itu haram. Misalkan rombongan ke Masjid Istiqlal, itu haram, tidak ada dalilnya. Satu rombongan ziarah ke masjid mana itu Pasir Panjang, itu haram, tidak ada dalilnya.
Ya, yang ke Masjid Hajar Haram apalagi yang ke pantai rombongan pulang. Laki-laki perempuan pulang berapa ruko itu haramnya. Kalau Imam Ghazali fil Ihya, kalau itu sebuah Imam Al-Ghazali fil Ihya dalam kitab Ihya, tahta uwan fadilatul fadilatul munawwati ala sahih bilad. Di dalam kitabnya itu di sana ada satu keterangan yang membahas tentang tanda-tanda keutamaan kota Madinah Al-Munawwarah yang mengalahkan negeri-negeri yang lain. Waqadana ba'du ulama, waqadana terus bahas sebuah ulama sebagai ulama ila istidlalil mali ngawal yang berdalil bihadal hadis lawan ila hadis la tusyadu man hadis la tusyadu lihamina illa thalathati masajid firman dan bacakan dari alami saya dengan ziyaratul masyahidi mari ziarah masyahid wa qudul ulama ila qudul ulama masulaha ila wa soleh wa ma tanpa yang perkiraan yang sudah lama yang sebelumnya perintah pagi tapi sekarang aku dia Qala sallallahu alaihi wasallam kuntu nahikum an ziyaratil qubur fasuha wa la taqulu hujron. Jadi kalau ulama yang lain gitu ya, misalkan seperti ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanbali, itu yang dipakai dalil itu kan cuma satu harus itu tidak. Jadi kan banyak hadis ini. Nanti kadang yang sama intinya tapi yang lewat jalur Ibnu Mas'ud misalkan itu nanti kadang-kadang berbeda dengan yang lewat jalur Abu Hurairah. Ada berbeda dengan yang lewat jalur Ali bin Abi Thalib. Nah, seperti itu. Sehingga Nabi juga pernah berkata bahwa aku memang pernah melarang ziarah, tapi sekarang berziarahlah kalian. Dan selainnya, dan ketika di kuburan, jangan berkata ya kecuali yang baik saja. Wal haditsu inama warada fil masajid wa laysa fi ma'na masyayikh al masajid ba'da masajid al-ahad mutawahidan wa la barada illa wa fi masjidun wa la ta'amul di masjidil ahad. Amal masyayikh para sahabat wa manusia ala qadri darajati Jadi intinya begini ya, ziarah ke masjid itu juga sunnah. Misalkan ziarah ke Masjidil Haram, di mana sholat di Masjidil Haram itu lebih utama atau lebih besar pahalanya daripada sholat di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi lebih besar daripada sholat di Masjidil Aqsa, mungkin seperti itu ataupun sama, silakan dicari sendiri dalilnya. Terus kemudian sholat di masjid yang lain itu juga seperti itu. Sehingga setiap masjid itu mempunyai satu derajat yang tentu lebih utama, lebih istimewa dibanding masjid yang lain. Ziarah Nabi juga begitu. Ziarah Nabi Muhammad SAW atau mungkin kalau Palestina ziarah makamnya Nabi siapa? Sulaiman
Quran mungkin atau ke yang lain, itu bagus. Pahalanya besar mana? Kalau membicarakan pahala, tentu yang lebih besar adalah berziarah ke makam orang yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Wa thumma qala laita syi'ri hal yaqna ala wa ini langsung ingsun iku aja gawa sapa ingsun suma aja mongko gawa sapa ingsun kaya gambar ing paham sapa luar kang beli akal manaa siyawa ing kacegahe sira maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadal hadis saking iki hadis ma'afam di Jawa isyarat kali sapane pahami walaupun budalake rombongan ilal Madinatul Munawwarati paring kota Madinah al-Munawwarah den padani bianwari lawan pira-pira umure kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jadi salat di perlahan salat di masjid dalam masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna wajibna kesene hawa sampai wajib bahwa sampai Bidani al fahmi saking saking pokok faham li'adal Madinah al-Munawwarah li'adal Madinah al-Munawwarah al-Munawwarah katil pada impian wali kawan biro-biro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ayu kimatin bainal bilad qabla hijratihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebenarnya kan ada satu golongan yang ketika misalnya mereka umroh atau haji kan masih berada di Madinah ya, masih berada di Madinah, jadi mereka itu ya cuma sholat sama sekali tidak tertarik untuk berziarah ke makam Nabi. Orang-orang seperti ini lupa bahwa Madinah itu menjadi seperti sekarang. Madinah itu menjadi mulia itu sebab di sana ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut Madinah al-Munawwarah, kota yang diterangi. Nama sebelumnya Yasrib. Begitu Yasrib didatangi baginda Nabi, nama langsung diganti menjadi Madinah. Madinah itu kota al-Munawwarah yang diterangi. Diterangi dengan apa? Diterangi dengan kehadiran, dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya Madinah itu tidak ditempati Nabi, tentu saja Madinah bukan kota suci. Seperti itu. Sehingga bagaimana kita menghormati masjidnya atau menghormati orangnya, sosoknya, ya tentu kita harus menghormati baginda Nabi, karena yang membuat mulia di situ menjadi mulia adalah keberadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang lupa.
Maka seandainya saja ini cuma berandai-andai saja, saya kayak Tanjung Sawit, kayak Lampung dengan dia desa biasa aja. Tapi seandainya baginda Nabi pernah kesini, bertempat di sini, maka Tanjung Sawit menjadi al-Munawwar. Sholat di masjid Baitul Aqsa pahalanya 10.000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain. Itu seandainya seperti itu. Jadi jangan sampai melupakan bahwa siapa yang menjadi atau menyebabkan kota Madinah atau Masjid Nabawi itu begitu mulia. Falmasiku innama ahmahadil ahmata Rasul sholatu fi bi alfi sholatin fi siwa. Di sini baca ya bahwa semenjak Masjid Nabawi atau karena Masjid Nabawi itu yang membangun adalah baginda Nabi, maka sholat di sana pahalanya 1000 kali lipat dibanding sholat di masjid yang lain. Kalau di Masjidil Haram 100.000, kalau di Masjid Nabawi 1000. Li'anahu rasulullah. Masjid Nabawi wal masjid wajib ala kita orang yang mengalami sebuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyana lahu masjid lan maksudna Nabi masjid walladzi kana yusyarrifu bi sholatihi walladzi kana tahfihi rahman wal barakat li khutbati bi kulli syakhsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian menjadi penuh dengan rahmat, menjadi penuh dengan keberkahan, di mana di situ ada sosok yang sangat mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana wa idza kana ini, jadi mulianya Madinah itu karena keberadaan Nabi. Fahal minal ma'quli ayyuwal inna hadal masjidah lahu bawakan ta'awud ala musafir lain. Inna hadal masjid, sesungguhnya masjid ini memiliki satu keberkahan yang akan diperoleh oleh siapapun yang pergi ke sana. Walihada yang justru al-musyad dan bihaq ilaih. Maka karena itu diperbolehkan mengadakan satu rombongan untuk berangkat ke sana. Ke sana kemana? Masjid Nabawi. Wa ma rasulullah ma'al masjid illa binisbati ilaihi fala qawla fi ta'ala sa'ili. Maka kemudian dipikir, diajari pikir sama Nabi Ali Masud. Mas, kota Madinah menjadi mulia karena ditempati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Masjid Nabawi menjadi mulia yang mana sholat di sana 1000 kali lipat dibanding sholat di masjid seperti kita ini. Itu juga karena yang membangun, yang menempati adalah baginda Nabi. Jadi di mana ada satu daerah, satu tempat, satu kota yang ditempati baginda Nabi, yang pernah disinggahi baginda Nabi, di situ menjadi satu dengan keberkahan. Nah, seperti itu. Maka karena penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, maka diperbolehkan untuk membuat rombongan ke Masjid Nabawi. Jadi misalkan saya punya travel, saya buat travel, saya boleh atau bagus mengajak satu jamaah
Masjid Nabawi. Di sana kita sholat karena pahalanya lebih banyak. Dan siapa yang sholat di sana nanti mendapatkan keberkahan yang banyak sekali, mendapatkan ampunan, mendapatkan kasih sayang, doa-doa yang dijabah. Seperti itu. Sudah. Lalu kenapa? Aku tanya seperti ini. Ketika kota menjadi berkah, masjid menjadi berkah, membuat rombongan boleh, kenapa tidak boleh membuat rombongan pergi ke makam Nabi? Lah kan di makam Nabi di situ ada Nabi. Bisa lihat saja. Nah inilah mereka itu cara mikirnya yang apa ya, yang dangkal mikirnya. Ziarah ke Masjid Nabawi boleh, ziarah ke makam Nabi tidak boleh. Padahal yang jelas-jelas ada Nabi tinggal secara zahir, jasmaninya, fisiknya di makam tersebut, kan seperti itu. Sehingga ya. Jadi sama, maka ketika Faham Sunnah wal Jamaah mengajarkan bahwa ziarah ke makam atau membuat satu rombongan ke makam Nabi itu juga boleh, juga berpahala, juga mendapatkan rahmat, juga mendapatkan keberkahan, karena tempat itu adalah sama, adalah di mana tempat baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Malik itu dulu setiap di Madinah itu tidak berani memakai sendal. Setiap di tanah suci di Madinah, Madinah itu tidak berani memakai sendal. Kenapa? Karena di tanah tersebut ada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak sopan dulu. Apalagi kemarin kita sudah membaca satu hadis bahwa suara sendalnya orang yang berziarah kubur itu sangat berisik, sangat mengganggu para penghuni kubur. Wa innama innasab hadil masjid salatah al masjid al-haram umira bi binaihi fa kana Sayyidina Ibrahim al-Khalilur Rahman. Lalu berkaitan dengan berkaitan dengan hadis yang menjelaskan bahwa yang diperbolehkan satu traveling itu cuma ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Kenapa kok cuma itu? Kan masjid banyak sekali, atau tempat-tempat bersejarah yang religi itu juga banyak sekali. Alasannya adalah di sini dibantu dijelaskan karena sesungguhnya Masjidil Haram itu yang diperintah membangun adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berjuluk Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Wa kana yusa'idu fi binahi Sayyidina Ismail alaihissalam, dan juga di sana lahir putra beliau yang bernama Nabi Ismail. Bahwa bijabal baitillahi haram qiblatul alamin, juga Masjidil Haram itu kebetulan di sana terdapat satu Ka'bah atau kiblatnya seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Faridan karbina wa hadal jiwa wa ali ta'ala syaraf ma ja'ala salatan fihi bi bi'ati alfi salatin fi siwahu minal masjid. Nah, jadi kenapa Masjid Nabawi, kenapa Madinah menjadi tanah suci, kenapa Masjid Nabawi menjadi istimewa? Karena di sana ada makbah Nabi Muhammad
menciptakan Masjidil Haram yang membangun adalah juga urusan Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim. Juga di sana tempat lahirnya Nabi Ismail, juga di sana terdapat Ka'bah sebagai kiblat. Juga di sana tempat lahirnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lagi-lagi yang membuat menjadi istimewa itu adalah keberadaan satu tokoh, satu sosok yang menjadi asbabnya. Sehingga ya lagi-lagi seandainya Masjidil Haram itu, seandainya Makkah itu dulu tidak didatangi oleh Nabi Adam atau tidak didatangi oleh Nabi Ibrahim, seandainya Nabi Ibrahim tidak membangun masjid di sana, seandainya Nabi Ismail tidak lahir di sana, ya berarti Makkah bukan apa-apa. Sehingga jangan lupa itu, karena kemudian menjadikan terkadang menjadi orang itu mendewa-dewakan tempat, mendewa-dewakan bangunannya, atau mendewa-dewakan batunya. Ini berbahaya. Tanpa disadari terkadang bisa membuat seseorang menjadi syirik kofi, syirik yang sangat halus yang tidak difahami oleh semua orang, sehingga lupa bahwa yang menciptakan itu adalah